Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai fungsi rasional. Nah, di semester 1 kita membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Intinya sama aja, kalau fungsi rasional itu merupakan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, biasanya bentuknya itu berupa fungsi Px dibagi Qx. Sebenarnya boleh penyimpulan apapun, tapi intinya dia masih mengandung variabel baik itu di pembilang maupun di penyebut. Nah, untuk di bagian pembilang maupun penyebut itu bisa berupa fungsi linier, yaitu x-nya pangkat tertingginya 1, seperti contoh yang pertama yang ini, fx sama dengan ax tambah b dibagi dengan px tambah q. Ataupun bisa berupa fungsi kuadrat. Jadi variabel pangkat tertingginya yaitu bilangan kuadrat. Kalau terdapat bilangan kuadrat, berarti nanti fungsi baik itu pembilang maupun penyebut akan membentuk suatu parabola. Nah, untuk menggambar grafik fungsi rasional, langkahnya masih sama seperti fungsi-fungsi yang lain. Di sini kita akan menentukan titik potong terhadap masing-masing sumbu. Untuk yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potongnya dengan sumbu x, berarti fx atau y-nya di sini bernilai 0. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti x tambah 3 dibagi x dikurang 1 ini hasilnya 0. Yang kita cari di sini nilai x, berarti tinggal kita kalikan saja. Bagian bawah kalikan ke 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0 ini dikalikan dengan x min 1. Kalau bilangan berapapun dikalikan 0 itu hasilnya akan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0. X-nya adalah negatif 3. Nah, sehingga kita punya titik koordinat yaitu negatif 3,0. Hati-hati jangan sampai tertukar bahwa titik koordinat itu di sininya x, y. Jadi x dulu yang ditulis. Lalu yang kedua kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau yang tadi x-nya yang 0, sekarang kalau yang tadi y-nya 0, sekarang x-nya yang 0. Kita substitusikan ke persamaannya. Penulisan fungsinya ini boleh fx, boleh juga y. Sama saja. Karena x-nya 0, berarti tinggal disubstitusikan 0 ditambah 3 dibagi 0 kurang 1. Hasilnya 3 dibagi negatif 1, yaitu negatif 3. Jadi kita punya titik koordinat lagi. 0, negatif 3. Ini titik koordinat yang kedua. Nah, lalu yang berikutnya, yang membedakan dari fungsi rasional dengan grafik fungsi yang lain, di fungsi rasional itu terdapat nilai asimtot. Asimtot itu suatu nilai yang mendekati, tapi nggak nyampe ke nilai tersebut. Kalau di matematika peminatan, kalian mirip seperti grafik fungsi eksponen. Jadi lurus, tapi nggak mendekati titik tersebut, tapi nggak nyampe gitu. Di dalam fungsi rasional, kita mengenalnya ada istilah asimtot tegak, mendatar, sama asimtot miring. Tapi yang untuk asimtot miring nanti akan kalian pelajari di kelas 12 peminatan. Nah, untuk menentukan asimtot tegak, itu kita cukup lihat penyebutnya. Karena di sini penyebutnya x kurang 1, maka nilai x-nya adalah 1. X kurang 1-nya sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Berarti kita punya nilai asimtot tegaknya adalah 1. Lalu asimtot mendatar. Kalau asimtot mendatar, kita lihat koefisiennya. Dari yang penyebut sama pembilang. Kalau yang di sini, karena nggak ditulis, berarti sama aja dengan angka 1, yang bawah juga angka 1. Jadi untuk asimtot mendatarnya, koefisien yang di atas dibagi koefisien yang di bawah. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Ini untuk grafik fungsi rasional. Nah, karena di soal diminta menentukan domain dan range, kita ingat lagi kalau menentukan domain berarti yang jadi patokan itu nilai x, sedangkan untuk yang range yang patokannya itu nilai y. Kalau yang domain itu kan x-nya nggak boleh berapa, karena di sini berupa pecahan berarti x-nya nggak boleh 1. Kita lihat ke asimtot tegaknya saja kalau untuk domain. Asimtot tegaknya 1 berarti x-nya nggak boleh 1 dan x-nya anggota bilangan real. Sedangkan untuk range fungsinya, lihat ke asimtot mendatar. Asimtot mendatarnya 1 berarti y-nya tidak boleh sama dengan 1. Masih anggota bilangan real.
Nah, sekarang kita akan menggambar grafiknya. Untuk menggambarnya, langkah pertama tadi kita tulis dulu asimptotnya. Di sini ada dua buah asimptot, ada yang pertama X sama dengan 1, berupa garis, yang ini. Lalu yang kedua, Y sama dengan 1. Nah, untuk membedakan asimptot dengan garis fungsi konstan, itu kalian simbolkan saja untuk penggambarannya asimptot pakai garis putus-putus kayak gini. Nah, jadi sudah ada X sama dengan 1 sama Y sama dengan 1 dari asimptot tegak sama mendatar. Nah, sekarang untuk grafiknya tadi ada titik negatif 3,0 dan 0,-3. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, ini kan masih berada di nilai X negatif. Sekarang, hati-hati ya. Kalau untuk menggambar grafik fungsi rasional, sebenarnya ini kalau kalian cek, negatif 1 misalkan substitusikan itu berupa garis lengkung ya, bukan garis lurus. Nah, ini masih di X-nya negatif. Sekarang kita coba untuk bagian X-nya positif sebelah sini. Kita tinggal substitusikan saja nilainya. Karena di sini ada angka 2, misalkan. Kita substitusikan nilai X2. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5 dibagi 2 kurang 1. Hasilnya 1. Berarti 5 dibagi 1, 5. Berarti kita punya, kalau di sini titiknya 2, berarti 5 itu karena ini garis sumbu Y-nya masih panjang, berarti sekitar ada di sebelah sini. Dan seterusnya ke sana. Kalau kita substitusikan nilai X-nya yang 3, yang ini, berarti tinggal substitusikan ke sini. 3 tambah 3 dibagi 3 kurang 1. Berarti 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, berarti di sebelah sini. Lalu yang keempat. Saat X-nya 4. 4 tambah 3 berarti 7 dibagi 3. 2, sekian berarti ke sini. Lalu yang 5. 5 tambah 3, 8 dibagi 5 kurang 1. 8 dibagi 4. Hasilnya 2. Nah, kalau diteruskan, ini akan ke sini. Terus ke sana. Grafik fungsinya seperti itu. Ini nanti yang grafik fungsi yang ini akan mendekati nilai ke X. Yang sebelah sini, ini mendekati ke sumbu X ya, tapi tidak pernah menyentuh nilai angka 1. Sama seperti yang ini. Ini kalau diteruskan grafik fungsi yang ini, nanti akan terus ke sini. Terus ke sini. Tapi ini nggak pernah melewati angka 1. Sebelah sini juga sama. Terus, tapi nggak akan pernah melewati angka 1. Nah, jadi grafik fungsinya adalah yang ini saja. Nah, jadi inilah grafik fungsi rasional dari soal tersebut. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Kalau yang tadi berupa fungsi linear di bagian pembilang sama penyebutnya, sekarang berupa grafik fungsi kuadrat dibagi grafik fungsi kuadrat lagi. Untuk langkahnya masih sama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, masih sama seperti tadi. Kita kalikan yang bagian bawah ke 0. Berarti nanti diperoleh X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan, cari bilangan kalau dikalikan jadi negatif 8, kalau dijumlah jadi negatif 2. Bilangannya itu positif 2 sama negatif 4. Nanti kita akan peroleh X-nya malah jadi negatif 2 atau yang positif 4. Jadi kebalik. Nah, kita udah punya 2 titik, berarti 2 juga nilai koordinat. Di sini negatif 2,0 karena di sini Y-nya 0 sama 4,0. Ini masih titik potong dengan sumbu X. Sekarang kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti di sini nilai X-nya 0. Substitusikan aja semuanya. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti kan X-nya 0. Ini kalian jangan dianggap, ini anggap aja nggak ada, berarti sisa konstantanya saja. Negatif 8 dibagi negatif 10. Yaitu 8/10 atau 0,8.
boleh dinyatakan dalam pecahan ataupun dalam desimal, sama aja. Nah, kita punya koordinat 0,8. Jangan tertukar, untuk penulisannya tetap X, Y. Nah, sekarang kita lihat asimptotnya, lihat penyebutnya. Penyebutnya yaitu X kuadrat tambah 3X kurang 10. Kita faktorkan, cari bilangan yang dikalikan jadi negatif 10 kalau dijumlah positif 3. Yaitu negatif 2 sama positif 5. Berarti X dikurangi 2-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 2. Atau yang ini X-nya negatif 5. Nah, kalau grafik fungsi rasionalnya berupa kuadrat, itu nanti dia akan punya dua nilai asimptot tegak. Kalau di bagian bawahnya berupa grafik fungsi kuadrat, ada dua asimptot tegak. Nah, sekarang tinggal kita cari asimptot mendatar, koefisiennya. Koefisien X kuadrat yang atas dibagi koefisien kuadrat yang bawah. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Nah, lalu tinggal kita gambar lagi. Kalau untuk domain, sama seperti yang tadi, kita lihat ke asimptot tegaknya. Berarti di sini X-nya adalah anggota real kecuali 2 sama negatif 5. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2, X-nya juga tidak boleh sama dengan negatif 5. Nah, sedangkan untuk yang domain range-nya, nanti Y-nya tidak boleh angka 1. Kita lihatnya ke asimptot mendatar kalau untuk nilai range. Nah, tinggal kita gambar. Kita gambar dulu nilai asimptotnya. Di sini ada 2 sama negatif 5. Berarti 2 sama negatif 5. Nah, ada 2 garis, lalu asimptot mendatar. Lalu kemudian kita gambar yang tadi. Ada negatif 2,0 dan... Nah, ini tadi yang domain sama range-nya. Maaf, kita gambar dulu untuk negatif 2,0. Lalu yang 4,0. Negatif 2,0 berarti ada di sekitar sini. Nah, negatif 2,0 berarti ada di sini. Kalau 4,0 ada di sini. Lalu 0, negatif 8 berarti segini. Nanti ada berupa 3 buah daerah. Nah, lalu tinggal kita substitusikan aja ke persamaan yang ini. Kita cari di sini ada nilai negatif 3 dari nilai X-nya. Tinggal substitusikan negatif 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi 2X. Berarti negatif 2 kali negatif 3. Berarti jadi plus 6 kurangi 8 dibagi X kuadrat. Berarti 9 ditambah 3 kali negatif 3 kurangi 9 kurangi 10. Berarti yang ini 15 kurangi 8 hasilnya 7. Dibagi ini habis hasilnya negatif 10. Berarti negatif 0,7. Saat X-nya negatif 3, Y-nya negatif 0,7. Nah, sekitar sini. Lalu ada yang X-nya negatif 4. Substitusikan lagi ke persamaan. Berarti negatif 4 kuadrat 16 ditambah 8 karena ininya negatif yang bagian sininya. Lalu dikurangi 8 dibagi 16 dikurangi 12 dikurangi 10. Nah, ini habis berarti tinggal 16 dibagi 16 dikurangi 12 hasilnya 4. 4 dikurangi 10 hasilnya negatif 6. Berarti sekitar 2, sekian. Nah, antara 2 sama 3 aja di sini. Lalu masih ada nilai X-nya yang positif 1 sebelah sini. Kalau X-nya positif 1, substitusikan tadi ke persamaan yang ini sama. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1. Berarti 1 kurangi 2 kurangi 8 dibagi 1 tambah 3 kurang 10. Yang atas jadi nilainya 9 dibagi 4 kurangi 10 hasilnya negatif 6. 9 dibagi negatif 6 itu sekitar negatif 1,5.
Kalau yang ini nggak apa-apa, kalau nobros gitu ke asimptotnya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita hubungkan saja. Kita hapus dulu yang sebelah sininya. Nah, jadi nanti akan berupa grafiknya masih berupa fungsi terpisah-pisah kalau berupa fungsi rasional. Nah, tinggal kita hubungkan. Ini bakalan ke sini. Terus ini mendekati ke sini, mendekati ke nilai ini, tapi nggak akan nyampe gitu. Mendekati terus tapi mendekati saja, nggak akan nobros ke garis yang asimptot tegaknya. Nah, ini baru daerah yang sebelah sini. Bagaimana kalau yang titik ini? Ini kan ada X-nya 4, lalu yang 3 kita cek. Substitusikan ke sini untuk X sama dengan 3, daerah yang sebelah sini. Berarti 9 kurangi 6 kurangi 8 dibagi 9 tambah 9 kurang 10. Yang atas 9 dikurangi 14, itu hasilnya min 5 dibagi min 10. Berarti setengah ya? Setengah. Yang mana tadi? Oh, yang ini ya. Jadi kita punya nilai untuk 4, berarti di sininya setengah. Lalu untuk yang 3. Oh, maaf ya, tadi yang 3 ya. Yang sebelah sini. Kalau yang 4 berarti tinggal substitusikan saja. 16 dikurangi 8 kurang 8 dibagi 4 kuadrat 16 dikurangi ditambah 12 dikurangi 10. Ini 8 yang atas habis. 16 dikurangi 8 kurangi 8 ya, habis. Kalau yang bawah berarti 16 tambah 12 28. 28 dikurangi 10. Hasilnya 18, berarti 0 dibagi 18. Hasilnya 0, berarti 4-nya 0. 3-nya tadi harusnya negatif ya, negatif setengah. Bukan positif, berarti grafiknya nanti ke sini. Nah, ini mendekati lagi ke sini tapi nggak nyampe gitu. Ini juga sama ke sini. Kalau yang sebelah atas juga sama. Kalau nanti kalian gambar daerah sebelah sini, ini akan berlanjut. Nah, jadi seperti itu untuk nilai grafik fungsi kuadrat. Silakan dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.